ketika Tuhan berbicara dari dekat gunung itu orang Israel mendengar suara Tuhan. Siapa yang ikut naik ke bukit Mbak Mikana Aduh, bersama Tuhan. Nabi Musa? Enggak ada orang Israel ikut naik ke bukit. Bukan ikut ke bukit, waktu dari atas gunung itu terdengar suara Tuhan dari dalam awan, ya kan? Itu orang Israel mendengar semuanya. Makanya sampai orang Israel, ya, sampai orang Israel mengatakan kepada Musa, ya kan, janganlah kami ikut, karena ketika kehadiran Tuhan itu kan membawa dampak apa ya? Kalau dia nggak hatinya nggak gimana gitu, itu bisa langsung hangus. Makanya hanya Nabi Musa ini diperkenankan naik ke gunung Tuhan itu. Jadi jangan kamu bilang nggak ada saksinya. Orang Israel itu mendengarkan suara Tuhan, ya. Coba, Jadi kamu nggak saya bisa. saya mau tahu di mana 10 perintah Taurat itu seluruhnya disaksikan orang Israel di mana kayak gitu. Baru dengar saya. Loh, waktu itu kan Tuhan memperdengarkan suaranya kepada orang Israel ketika Nabi Musa pergi ke gunung, ya ke Gunung Sinai. Ya artinya kan mereka percaya kalau itu berasal dari Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memperdengarkan suaranya kepada orang Israel. Aduh Mbak Mikana, ketika Musa terima hukum Taurat itu dituliskan langsung oleh Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan langsung tulis di loh batu? Namanya siapa? Apakah orang Israel naik semua ke bukit? Itu bukan mau terima wahyu, Tapi mau paling kondangan itu. iya, tapi kan mereka sudah mendengarkan suara Tuhan bahwa Tuhan itu memilih Nabi Musa. Berarti nggak ada saksinya. Ngapain Lo nggak ada ada saksinya? Ya orang Israel lah saksinya. Masa Tuhan menulis orang Israel lihat semua gitu? Tuhan menulis 10 hukum Taurat di loh batu. Itu orang Israel lihat semua. Siapa yang melihat? Mau kondangan mereka ke atas bukit. Mau kondangan lagi kamu bilang ketawa. Yang jelas orang Israel itu mendengarkan suara Tuhan, ya. Dan tidak ada seperti bangsa-bangsa lain yang mereka mendengarkan suara Tuhan. Nah sekarang Anda Mekana yang saya bawakan kepada Anda ketika saya menjelaskan siapa Nabi Muhammad waktu menerima wahyu, saksinya itu siapa, standar yang sama saya gunakan gitu, standar dari kitab Anda. ya, di di Bilangan 14:14 di situ Tuhan berbicara langsung kepada orang Israel, ya. Jadi mereka mendengarkan suara Tuhan. Bilangan 14:14. Bukan itu yang saya Loh, tanya. artinya udah jelas kan Tuhan itu memilih Nabi Musa karena apa? Orang Israel sendiri mendengarkan suara Tuhan bahwa dia memilih Musa dan juga dengan Imam Harun, gitu loh. Jadi paling tidak kan ada orang Israel yang mendengar langsung suara Tuhan dan juga mereka mengetahui bahwa Nabi Musa ini dipilih karena ciri-ciri Nabi itu, ya, dia dipilih secara langsung oleh Tuhan, ya, tidak melalui kurir atau perantaraan. Dan juga orang Israel mendengar suara Tuhan, suara Elohim, yaitu suara Tuhan Yesus, gitu. Ya udahlah Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, kalau kamu nggak bisa jawab siapa saksinya nggak apa-apa. Satu lagi nih saya tanya, pertanyaan yang belum Anda jawab, nggak apa-apa, itu orang menilai gitu ya. Satu lagi Anda jawab. Ya udah yang tadi, ya tahu, nggak usah dipanjangin. Jadi gini saudaraku, ya kan, bahwa di firman Tuhan tertulis di Matius 1 ayat 18-21 bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Itu Roh Elohim, ya. Elohim itu sendiri, karena Elohim itu adalah roh, sehingga ya Elohim itu rohnya tidak bisa dihitung. Makanya sebentar dulu, kan roh Elohim itu melingkupi segala sesuatu, ya. Roh Elohim itu maha hadir, sehingga ketika Elohim sang pencipta langit dan bumi datang ke dunia, ya, berkenosis, sang firman itu telah menjadi flesh, ya, yang tertulis di Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14, ya. Jadi sang firman ini siapa? Sang pencipta segala sesuatu, ya, yaitu Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, Yohanes 1 ayat 11. Sang firman Elohim itu sendiri telah menjadi daging. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh Bunda Maria, roh keilahian Tuhan juga ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada di bumi.
karena dia adalah Elohim yang maha hadir. Wah, haleluya, Oke. haleluya. Cukup Mbak Mikana jawabannya. Di sini saya dapat ambil kesimpulan kalau Roh Kudus itu adalah Roh Elohim, ada di mana-mana, tidak terhitung. Dan bisa saya simpulkan bahwa Tuhan Anda banyak, bukan cuma satu gitu. Ya, terima kasih jawabannya gitu ya. Emang roh yang melingkupi segala sesuatu bisa dihitung? Lah, kan kata Anda Ini banyak. gimana sih? Saya nggak bilang banyak. Aduh, Terus Tuhan gimana? Yesus. Kalau anda jelaskan kepada saya, Kan gini, Roh Kudus itu cuma eksistensi. berarti Bapak ikut Sebentar dulu ya. Roh eksistensi dari Tuhan kami itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu di 1 Timotius 6:16, dan dia adalah roh, yaitu Yohanes 4 ayat 24 dan 22 Korintus 3 ayat 17. Dia adalah roh yang berkuasa, artinya melingkupi segala sesuatu, ya. Kalau roh itu melingkupi segala sesuatu, ada di surga, ada di bumi, ada segala dimensi, masa bisa kamu hitung? Bukan jadi banyak. Artinya dia tidak terhingga, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dia adalah Elohim yang esa, tidak ada yang seperti dia. Nah, kalau begini Ustadz, ya saya tanya dulu sama kamu nih, apa eksistensi dari Tuhanmu, Ustadz? Eksistensi dari Tuhanmu apa? Baik, ngapain Tuhan itu bisa dilihat dulu Mbak Mikana? Kamu maunya Yang saya tanya eksistensi Tuhanmu apa? Oh gini Mbak Mikana, eksistensi Tuhan saya gampang. Ya, dia menciptakan saya di dalam rahim ibu saya. Yang saya tanya eksistensi, Ustadz tahu nggak arti eksistensi apa? Ya, keberadaan kan? Iya, keberadaannya apa? Ya, Eksistensinya gini, apa? Mbak Mikana. Saya Sehingga jawab dia pakai terbukti dalil. ada, nyata, dan berkuasa. Baik, saya jawab pakai dalil ya. Yang pertama, Tuhan saya la tudrikuhul absor, tidak dapat dilihat dengan mata. Karena mata kita yang terbatas, kan kayak gitu. Kita lihat telinga aja nggak mampu tanpa cermin, oke? Eksistensinya dia menciptakan saya di dalam rahim ibu saya. Itulah adanya Tuhan. Kalau dia tidak ada, mana mungkin dia bisa menciptakan saya. Tapi waktu saya diciptakan di dalam rahim ibu saya, apakah Tuhannya kelihatan? Atau Yesus kelihatan di dalam rahim ibu saya? Kan kagak gitu. Itulah eksistensi. Ustadz yang terhormat, Oke. yang saya tanya eksistensinya ya, apa wujud dari Tuhanmu ya, sehingga dia eksis atau benar-benar ada, nyata? Mbak Mikana, kalaunya Anda minta wujud, yang namanya berwujud itu makhluk, bukan Tuhan. Ya, kayak gitu. Bedakan dulu kalau untuk masalah Tuhannya umat Islam. Kalau Tuhan umat Islam itu Anda perlu bedakan. Jauh-jauh buang pikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan manusia. Jadi kalau berwujud, berbentuk, itu bukan Tuhan, Mbak Mikana. Yang saya tanya Tuhanmu itu bukan manusia. Yang saya tanya eksistensi dari Tuhanmu itu apa, membuktikan dia eksis atau ada. Lah, dia menciptakan saya. Kalau nggak Loh, kalau salah, kamu- Pak Ustadz, salam kenal Pak Ustadz. Kalau nggak kenal, salah bukan? teman-teman Pak Ustadz bilang eksistensi Tuhannya Pak Ustadz zat ya. Saya pernah dengar soalnya. Iya, zat. La tudrikuhul absor. Dia zatullah. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan zat? Itu siapa yang mengatakan itu? Apakah sudah ada yang pernah bertemu dengan Tuhannya Pak Ustadz sehingga dikatakan itu zat? Oh gini, karena dia berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk bukan zat namanya, bukan zat cair, zat kimia, bukan ya. Siapa, bukan Pak? gitu. Maksudnya itu tertuliskah atau memang atas pernyataan seseorang yang pernah bertemu dengan Tuhannya Bapak? Oh, Dalam gini. keyakinan Pak Ustadz, adakah yang sudah pernah bertemu dengan Tuhannya Bapak sehingga dikatakan itu zat? Oh baik. Jadi gini, untuk masalah zat ini dijelaskan di dalam hadis wala tafakkaru fi zatillah. Gitu. Jadi kita mengenal Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluk, yang tidak perlu berbentuk dan tidak bergantung kepada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kayak gitu. Adakah tertulis Pak Ustadz zat itu? Oh, ada. Adakah tertulis di mana tuh? Pertama tadi yang saya ucapkannya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu pikirkan zat Allah, tapi pikirkan ciptaannya. Contohnya saya diciptakan di dalam rahim Maksudnya di ibu Al-Quran saya. apa di hadis itu Pak Ustadz biar saya bisa baca. Di sini.
hadis. Oh, di Al-Quran memang tidak dijelaskan ya Pak? Kalaunya di Al-Qur'annya laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Itu tertulis di. Asy-Syura ayat 11. Tapi bagaimana dengan di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan Bapa itu zahir ya? Di Maryam 33. Zahir, yaitu kalau untuk masalah zahir. Sebentar kita dulu. perlu tahu. Sebentar dulu Farawati. Di Maryam 33 nanti jangan salah sebut. Di Maryam. Apa? Al-Hadid 3, Al-Hadid 3. Al-Hadid, Enggak. Al-Hadid 3. Ya, Al-Hadid 3 bukan Maryam 33 ya. Makanya saya ini kan dulu gitu supaya kasih. ya nanti langsung di framing itu nanti si Ferawati itu menista dia gitu. Makanya gitu. Maaf Itu ya, Pak Ferawati Ustaz. sudah minta maaf ya, bukan di Maryam 33. Apa? Saya akan jelaskan kata-kata zahir ya. Itu di Al-Hadid 3 kan dia yang awal dan akhir, yang jahir dan batin. Baik, Yang baik. jahir itu kan artinya lahir. Udah salah Mbak Mikana kalau gitu. Makanya saya jelaskan ya. Menurut KBBI Itu jahir. arti jahir adalah Oh, adalah gini, Mbak lahir. Mikana. KBBI itu kamus besar standar bahasa Indonesia, bukan standar bahasa Arab. Jadi kalau mau bahas Al-Quran Al-Quran itu berbahasa Arab gitu, bukan bahasa Indonesia. Kata jahir itu artinya terang, jelas, nyata. Kan kayak gitu, bukan lahir. Literasinya, Kalau Pak? bahasa Itu literasinya, lahirnya Pak? itu dalam bahasa Ustaz? Arab. Bentar, Bu. Jadi kalaunya bahasa lahir, di dalam bahasa Arab itu walad. Bukan jahir. Lahir itu walad. Kalau jahir itu jelas atau terang. Oke? Itu literasinya dari mana Pak? Zahir itu terang kan Bapak nggak pakai KBBI. Adakah referensi datanya? Bapak ambil itu di mana? Baik. Banyak. Anda buka aja kosakata zahir, apa artinya gitu dalam bahasa Arab. Itu semua ada kok di web menuliskan kayak gitu. Bukan lahir dia. Lahir Baru itu kali bahasa ini Arab. saya tahu Walad. arti jahir Walad. adalah terang. Dan itu di bahasa Indonesia Pak. Saya lihat itu terjemahan Kemenak dari Arab ditranslate ke bahasa Indonesia jadi jahir. Sebenarnya bahasa Arabnya apa Pak? Apa ya waktu itu teman Bapak udah jelasin, cuman Bapak lebih ahli kali dari temannya. Wazahiru salat zuhur, salat di waktu terang. Zahir itu namanya. Wazahiru wal batinu. Kan ada tuh bahasanya salat zuhur. Zuhur itu terang, atau di dalam pelajaran tajwid izhar, jelas gitu. Jadi Allah itu jelas. Zahir itu bukan lahir. Kalau lahir bahasanya walad. Waladun. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan pada hari aku dilahirkan. Wulidtu bahasanya. Jadi jahir itu bukan lahir, tapi terang, jelas, nyata. Di mana nyatanya Allah? Pada saat ini saja kita diberinya napas. Itu pertama. Yang kedua, saat ini dia mengizinkan saya bergerak. Jelas Allah itu ada gitu, memerintahkan tangan saya untuk bergerak. Coba tanpa izinnya. Bisa nggak saya menggerakkan tangan? Nggak bakalan bisa gitu. Anda pun juga tidak akan bisa berbicara kepada saya kalau Allah tidak mengizinkan Ibu Pera dan Mikana untuk berbicara kepada saya. Memang benar kata Pak Yusuf, itu kan menurut Pak Yusuf Allahnya Pak Yusuf. Tapi kalau menurut saya dan Mikana itu yang menggerakkan kami, yang membangkitkan kami, roh kami hidup itu karena Tuhan Yesus. Jadi kalau yang Bapak bilang nyata itu apa ya Pak? Karena kan kalau ateis pun dia bergerak, betul nggak? Orang yang animisme, yang nyembah berhala pun bergerak. Agama Hindu, agama Buddha pun bergerak. Masing-masing bisa klaim tentang Tuhannya. Jadi kalau Bapak bilang tadi ngambil narasi nyata, seperti apa sih Pak nyatanya Tuhannya Pak Yusuf gitu? Baik, begini. Nyatanya Tuhan kita, saya mau tanya balik sebentar ya, interaktif aja sama Ibu Pera. Izin ya Mbak Mikana sedikit waktunya. Bu Pera, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki, itu yang mana yang Anda bikin sendiri? Semuanya itu karya Tuhan Yesus, Pak. Karya Tuhan Yesus. Kapan Yesus menciptakan Anda? Kalau Tuhan Yesus kami, Pak, menciptakan itu sekali, menciptakan manusia, yaitu Adam dari tanah liat. Kemudian selebihnya kami ini diperintahkan beranak cucu. Tuhan memberkati Adam, lalu beranak cucu. Jadi kami ini adalah keturunan gitu Pak.
Iya, baik. Waktu di dalam rahim itu siapa yang bikin bentuk? Bikin bentuk diri Anda siapa? Tuhan Pak, karena kami keturunan kan? Keturunan Ya. beranak cucu. Waktu Anda Ya, di Yesaya dalam rahim 44 ayat ibu Anda 24. siapa yang membentuk? Yesaya 44 ayat 24. Tuhan Yesus yang membentuk Yesus. manusia sejak dalam kandungan. Iya. Nah, Dan sekarang itu yang ada dita dalilnya, Pak. Iya, Yesaya 44 ayat 24, Tuhan Yesus Kristus lah yang Belum membentuk manusia selesai, Mbak Mika. sejak dalam kandungan. Nah, Kita jangan akan alihkan bahas topik eksistensi dulu, Tuhan. Yusuf. Kami kan udah pengen lanjut tahu topik. eksistensi dari Tuhan saudara. Kan di silakan Ifrawati, Ya, silakan. ini Yang tentang yang Jahir itu, yang Johir. Ini Mbak Mikana. Bapak belum tunjukin ke kita referensi atau data Bapak yang mengatakan arti zahir itu adalah terang. Seandainya Bapak bisa tunjukkan, maka itu mungkin bisa kita terima gitu kan. Coba tunjukkan Pak referensi data yang Bapak pakai gitu Pak. Sehingga Bapak bisa mengatakan zahir itu artinya terang. Bentar ya. Iya, saya ambil kamus. berdasarkan kitab Yusuf juga gitu loh, dari Al-Qur'an juga gitu loh, saudaraku. Bawa Nih, ya. Tunggu, saya ambilkan kamus ya. Nih, Mbak, mana saya bukakan dulu. Bentar. Saya ambilkan dulu ya dari kamus bahasa Arab yang artinya terang. Nih ya. Kalau saya ambil di web pun bisa kalau mau. Mana cara bentar Mbak Mikana. Nah, zahir ya di kamus istilah semua Indonesia Arab terang ya. Itu dari website apa Pak? Banyak semuanya. Kalau Anda cari semua website, nggak usah Anda tanya, ketik aja namanya kayak gitu. Artinya data yang Bapak bawa berarti tidak secara menyeluruh diterima oleh kita, karena kan dasar-dasar kita itu KBBI. Jadi itu yang bisa kita terima. Kalau Wah, Bapak pakai website Gini, kalau dasar Anda KBBI, Al-Quran saya itu bukan bahasa KBBI, bukan bahasa Indonesia. Gitu. yang saya lihat itu terjemahan Pak, terjemahan Kemenak yang kami baca. Iya, Al-Quran saya itu bukan terjemahan, tapi bahasa Arab. Iya, yang lahir itu yang Kalau Anda kan bahas bahasa Al-Quran, Anda bahas Al-Quran, tapi pakai KBBI, pakai bahasa Indonesia, udah nggak nyambung. kan yang kita bahas terjemahan kan Pak, bukan bahasa Arabnya kan. Kan yang Anda permasalahkan bahasa Arabnya, Johir. Zohir itu kan bahasa Indonesia Pak. Johir Itu- itu kan bahasa Arab, bukan Coba, bahasa Indonesia kan? Coba buka aja deh Pak itu Al-Hadid 3, itu kan ada bahasa Arabnya. Terus terjemahan di Indonesianya itu ada. Tadi Bapak bilang bahasa Arabnya Zohir itu wal apa Pak? Wallahu apa sih tadi Bapak udah bilang. Nah Wal maksudnya awal wal akhiru Mika bisa wal tunjukin. zahiru wal batinu, kan kayak gitu. Betul? ya yang Zohir itu kan wal itulah tadi Bapak udah ngomong ya. Tadi kan Ustadz Yusuf gini mengartikan arti lahir itu di Maryam 33 tadi apa? Wulitu walada Walitu ya. Walitu ya. Dilahirkan. Nah, kalau memang arti Johir itu bukan dilahirkan, tadi kan saudara membawakan referensi ayatnya dari Maryam 33 bahwa lahir itu kan walitu. Nah, mungkin begini saja Ustadz. Ini Johir Tunjukkan yang juga Mbak Mikana. ya, Bentar. tunjukkan Johir- juga di ini- dalam ini Alkitab dalam bahasa yang Arabnya. lahir. Nih, Joharo ya zuhuron, nyata terang, Iya. oke? Nyata, berarti nyata ya. Nyata terang. Tuhan Bapak berarti nyata dong. Ha. Kenapa Bapak bilang tidak berwujud, tidak boleh disamakan dengan makhluk apapun? Sementara di situ artinya Tuhan Bapak nyata. Ya iya.
Tuhan kita, Tuhan semesta alam itu memang nyata. Dengan cara kita memikirkan dengan otak kita, siapa yang menggerakkan kita, siapa yang mengizinkan kita ngomong, pasti dari ruh kita. Ruh kita siapa yang memerintahkan, ya pasti dengan akal kita. Akal kita siapa yang memerintahkan? Ujung-ujungnya Tuhan semesta alam. Ya, Iya, yang yaitu nyata Allah kan Subhanahu wa Ta'ala. Pak. Itulah nyatanya Tuhan. Bukan yang bergerak kan Bapak, berarti kan yang nyata Pak Yusuf. Tapi yang menggerakkannya Bukan. itu kan Bapak bilang nyata tadi kan. Jadi ada dua nih Pak. Satu Pak Yusuf nyata, bergerak, melihat, hidup. Lalu arti zohir tadi Tuhan Bapak nyata juga. Nah Iya. kalau yang Bapak jelasin yang nyata cuman Pak Yusuf. Nah Tuhannya baik. yang nyata itu seperti apa Pak gitu Pak? Baik. Jadi yang namanya nyata itu bukan berarti dia dapat dilihat dengan mata, enggak. Contoh angin itu nyata, tapi angin tidak dapat dilihat dengan mata kita, kan kayak Tapi gitu. bisa Tapi kan dirasakan angin lebih dirasakan. indera. Nggak bisa dirasakan kan? Indra. Begitu pula Tuhan bisa kita rasakan, siapa yang memberi napas tiap detik kepada kita, siapa yang mengizinkan kita bergerak tiap detik. Saya khawatir Pak, nanti kalau Bapak Udah. bawa seperti ini Lah nanti kalau angin kan kalau angin kita Iya. rasakan kan karena ada hembusannya. Ada Iya. berhembus gitu. Nah, kalau Allah kan kita rasakan karena dia memberi kita napas tiap detik. ya, tapi nyata nggak Pak? Nah, kalau dia tidak nyata memberikan napas kepada kita, ya atau dia mati, mati juga kita. Berarti kan Bapak yang nyata kan Bapak kan. Nah, yang memberi nafas itu tadi kan zohir. Nyata juga. Nyatanya itu seperti apa Pak gitu maksudnya? Gini, nyatanya itu dapat dilihat dari diri kita, nggak usah jauh-jauh gitu. Dia yang memerintahkan kita gerak, dia yang memerintahkan kita ngomong saat ini. Kayak gitu, bukan berarti dia nyata itu harus bisa dilihat dengan mata, enggak, tapi dapat kita rasakan dengan akal kita gitu. Tapi kan arti nyata itu kan Pak terlihat, tampak. Kan itu apakah ada lagi di bahasa Arabnya arti nyata itu tidak terlihat? Kalau KBBI nyata itu ya terlihat dan tampak Pak. Jadi Bapak membawakan dua objek sekarang yang nyata. Satu objeknya Bapak, kita semua nyata toh. Yang kedua nyata itu yang memberikan kita kehidupan itu Pak. Jadi ada yang dua yang nyata seharusnya, betul nggak? Karena di KBBI pun arti nyata itu tampak, betul nggak Pak? Baik. Kalaunya menurut Anda seperti itu, roh Anda yang menghidupkan jasad Anda itu nyata atau enggak? Kalau kita kan bicara Tuhan Pak, Tuhan saya nyata. Ya, sebentar. Iya. Roh Anda yang menghidupkan jasad Anda itu nyata atau hoax? Berarti Tuhan Bapak roh. Enggak, belum sampai situ. Oh. Roh Anda diri Anda Iya. yang menghidupkan jasad Anda, apakah Iya. nyata atau hoax? Saya nyata loh Pak ini. Saya hidup toh. Nah, roh Anda nyata atau enggak? Bapak bisa lihat roh saya nggak? Nah, kan enggak kelihatan. Iya, tapi saya nyata kan Pak? Tapi bisa Anda rasakan kan? Iya, yang Bapak tanya ini saya kan? Saya nyata. Ya, Anda jasad Anda Iya. bergerak, roh Anda yang memerintahkan kan? Kan kita bicara dua Pak. Satu manusia nyata. Satu lagi Tuhan kan? Bapak mau bilang. Bukan Tuhan dulu, roh Anda yang saya Kan tanya. memang kita yang tanya tentang Tuhan loh Pak. Kalau saya kan nyata ini Bapak bisa lihat. Gini, kita membuktikan nyatanya Tuhan melalui diri kita. Roh Anda ada. Apakah Anda dapat lihat roh Anda? Pak, dua ini yang Bapak udah keliru. Satu, nyata manusia, nyata yang digerakkan. Yang kedua, Bapak yang bilang bahwa Tuhan Bapak itu zohir artinya nyata. Berarti Baik. Tuhannya juga nyata. Sekarang Baik. kita bahas tentang Tuhan berarti kan? Baik, Betul. inilah kekeliruan Anda. Tuhan itu harus dilihat, gitu. Padahal sesuatu Kalau yang mau kan boleh Pak. sesuatu- Kalau Tuhan mau kan sesuatu boleh yang Pak. nyata itu, sesuatu yang nyata itu belum tentu dapat dilihat. Contoh roh kita, contoh angin ciptaannya, nggak dapat dilihat. Tapi Tidak kitanya terlihat kan Pak? Kita kan cuma jasad. Ya makanya kita nyatakan Pak. Cuma kulit, cuma jantung, cuma jari. Terus yang menggerakkan siapa? Roh kita kan? Nyata tapi kan yang menggerakkan itu Tuhan bukan? Nah, yang menggerakkan Tuhan, ini kan? kan roh kita, betul? Terus Siapa yang memerintahkan roh kita? Untuk Tuhan yang nyata kan Pak? Tuhan yang nyata kan? Nyata Tuhan itu memerintahkan. Gimana Tuhannya Pak? Tuhannya itu seperti apa? Saat Nyatanya itu itu dia seperti apa? memerintahkan,
Gini, Tuhan saya rasakan saat ini dengan dia memerintahkan roh saya dan akal saya untuk menggerakkan tangan saya dan berbicara kepada Anda. Oke? Nah, Oh, gini berarti Pak. Berarti nyata itu yang Bapak katakan zohir itu nyata tetapi tidak bisa dibuktikan. Gitu maksudnya kali ya Pak. bukan tidak Kan bisa Bapak bilang dibuktikan. nyata. Kalau nyata tidak dapat dibuktikan itu hoax, tidak dapat dibuktikan itu hoax. Tapi Tuhan itu nyata dapat kita buktikan dengan diri kita, siapa yang mengizinkan bergerak, siapa yang memerintahkan akal, siapa klaim yang sepihak, memerintahkan Ustadz. ruh, siapa yang memerintahkan saya ngomong. Akan kayak gitu. Yang memerintahkan Allah. Masa Bapak bilang. gini. Kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan, contoh orang mati, bisa nggak dia ngomong saat ini? Tuh, Orang dalam Bapak- kubur bisa ngomong nggak? Bagaimana cara Tuhan memerintahkan orang mati itu, Pak? Iya, nggak mungkin kan Tuhan memerintahkan orang mati. Sekarang kalau Tuhannya nggak nyata kan nggak bisa memerintah, Pak. Berarti nggak ada mulutnya kan, Pak? Kan nggak nyata. Gini, yang namanya memerintah itu tidak perlu ditulis atau ngomong langsung, nggak perlu. Jadi Dengan caranya kuasanya gimana? dia memerintah kita bisa menggunakan. Dengan kekuasaannya memerintahkan diri saya untuk ngomong kepada Anda. Beres. Tapi dengan kuasanya juga dia tidak memerintahkan mayat-mayat di kubur untuk ngomong. Tapi kan nggak nyata, Bapak bilang. Bagaimana Bapak tahu dia memerintah, Pak? Kan nggak nyata. Atau itu kalau dia tidak nyata, saya nggak bisa ngomong saat ini. Kalau Tuhan itu nyata atau tidur atau ngantuk, saya nggak akan bisa ngomong kepada Anda karena tidak ada izin ya mulut saya untuk ngomong. Itu kan klaim sepihak Ustadz, karena kita pun bicara bisa Bukan hidup klaim itu. sepihak, itu cara Loh, itu kan klaim sepihak. Karena saya juga bisa bergerak, saya bisa bicara, itu karena Tuhan Yesus. Iya. Nah, Lagi di mana Yesus memerintahkan Anda? Mana Yesusnya? Mana Yesus? Kan ada. Masehi 1 sampai Masehi 23. Gini, waktu Anda diciptakan, bentar. Waktu Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda. Waktu di dalam begini rahim Ustadz, ibu kalau Anda, kamu Anda bilang bahwa nyatanya Tuhanmu itu karena Ustadz bisa ngomong, bisa bicara, lah kita juga bisa bicara, bisa hidup, itu semua karena Tuhan Yesus. Artinya kan nggak menjawab dari pertanyaan kami tentang eksistensi Tuhanmu yang dikatakan nyata gitu loh. Paham nggak Ustadz? Baik. Kalau Tuhan Anda yang nyata, kata Anda, saat ini Anda diberikan napas karena Yesus, kapan Yesus beri napas Anda detik ini? Mana Yesus tak kirim tabung oksigen ke tempat Mbak Mikana? Udah mulai mengalihkan Matius, topik. Matius Tapi yang memang maunya. susah bagi dia jawab itu. Oke, Enggak, berarti itu gini, bukan Pak. klaim sepihak. Saya tadi Pak mendukung sebenarnya ada satu ayat yang mendukung pernyataan Pak Yusuf di dalam kitab Bapak sendiri. Bapak kan mengatakan bahwa zohir itu nyata. Ketika saya membuka Maryam 33 Pak, memang dia berarti nyata Pak. Buktinya dia lahir, dia wafat dan dia bangkit. Saya bacakan atau Bapak aja yang baca deh. Maryam 33. Berarti kan dia nyata kan Pak? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu siapa? Buat siapa? Buat Nabi Isa, bukan buat Ya, Tuhan. berarti- Oke. Kalau ini buat Nabi Isa. Oke. Berarti Allahnya Bapak itu hanya betul-betul zat ya, betul-betul zat ya. Ya, beda dengan makhluk. Kalaunya dapat dilihat itu bukan Tuhan udah. Emang ada peraturan seperti itu Pak? Tuhan nggak bisa dilihat. Oh, keluaran 33 nomor 20. Lagi firmannya engkau tidak dapat. Bentar Mbak Pera. Begini, di Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya, manusia tidak tahan memandang wajahku, karena kalau ada manusia yang memandang wajahku dia akan mati. Terus Itu kan aturan dari Yesus di Yohanes 5:37 tadi, Ya. rupa Bapa tidak dapat dilihat. Oke? Jadi kalaunya Tuhannya kelihatan, itu udah bukan Tuhannya para nabi, bukan ya? Tapi Bapak itu Pak sayangnya tidak membaca secara lengkap di dalam Keluaran 33:11 dan Tuhan berbicara kepada Musa.
dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada saksi di sana, Pak, yaitu Yosua. Jadi Tuhan bisa berbicara berhadapan muka seperti seorang teman. Itulah Tuhan kita nyata. Kemudian dia sama Abraham juga menampakkan diri. Pertanyaan saya, Pak, kenapa Bapak menjelaskan tentang Tuhan Bapak ngambil Alkitab? Jelaskanlah tentang Tuhan Bapak dari Al-Quran. Masalahnya gitu, gini. Masalahnya gini, ya Anda kan bertanya tentang masalah aturan. Aturan dari mana Tuhan itu tidak dapat dilihat? Dari aturan yang dijelaskan oleh para nabi. Yang saya maksud, yang Tuhan kami bisa dilihat, Pak. Tadi saya udah baca Keluaran 33 ayat 11. Ada lagi Kejadian 17 sampai sekian, itu ada Abraham bertemu dengan Tuhan. Nah, sama itu kan 18. tentang Tuhan kita bisa dilihat, Pak. Kalau Tuhan kita bisa dilihat. Lalu Bapak bilang, Tuhan tidak bisa dilihat. Bapak bilang, itu aturan dari mana, Pak? Harusnya Bapak tunjukkan dari kitab Bapak. Gitu loh, Pak. Oh gini, makanya jangan dipotong dulu gitu. Saya mengutip Keluaran 33 nomor 20 tadi, itu aturan dari Tuhannya Nabi Musa, tidak dapat dilihat. Terus saya mengutip Yohanes 5 nomor 37, itu tidak dapat dilihat, aturan dari Yesus. Habis itu aturan dari Al-Quran saya itu ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. Al-An'am ya, saya buka dulu ya, Pak. Al-An'am ya. Dilihat dengan mata. Ya, Al-An'am ayat 103. Iya. Tapi tolong sambil dibuka, saya juga mau tambahkan sama Ustadz Yusuf ini ya. Jadi ketika dia menjelaskan imannya, dia malah mengais-ngais dari Alkitab karena untuk memvalidasi imannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Namun seperti ini, sebentar dulu Ustadz Yusuf ya. Izinkan saya bicara sebentar, saudaraku. Nah, Ustadz Yusuf ini kan tidak membaca Alkitab secara komprehensif menyeluruh gitu kan, hanya menyimpulkan dengan satu ayat. Memang betul, kami juga mengimani seperti apa yang tersudah dalam Alkitab, bahwa kita tidak akan mampu melihat Tuhan. Betul sekali, karena apa? Di 1 Timotius 6 ayat 16, eksistensi dari Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Kenapa? Karena waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam rupa cahaya memancar dari langit, itu mata Paulus saja sampai buta, ya, sampai buta, nggak bisa dia melihat. Makanya Rasul Paulus menuliskan, ya, dialah cahaya terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun bisa melihat dia, ya. Karena apa? Tuhan Yesus menampakkan cahaya, belum seberapa lagi cahaya dinampakkan dari langit, Paulus saja sampai matanya buta. Dan memang betul, eksistensi Tuhan Yesus yang sejati adalah dialah cahaya terang yang tak terhampiri. Makanya kita nggak akan mampu melihat dia. Tetapi supaya kita bisa melihat dia harus datang berkenosis dan berteofani. Teofani artinya penampakan ilahi dalam rupa awan, dalam rupa manusia, dalam rupa dalam rupa api dan sebagainya, supaya kita bisa melihat dia. Begitu Ustadz, karena apa? Dia nyata, ada dan berkuasa. Jadi jelas eksistensi Tuhan di dalam iman kami. Dia cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa. Tapi dia bisa menyatakan diri dalam rupa seperti kita, di mana kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Gitu, jelas eksistensinya. Nah, sedangkan eksistensi dari Tuhan Ustadz dari tadi, mohon maaf nih, kami bingung apa sebenarnya eksistensi dari Tuhanmu gitu loh. Ya, pertama ya saya tanggapi, saya bukan mengais-ngais kitab Anda, ya. Tetapi kalau saya hanya membawa Al-Quran, Anda tidak akan percaya dengan penjelasan saya, ya. Jadi saya bawakan juga kitab Anda gitu, ya, agar Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat menurut kitab Anda, bukan cuma kitab saya gitu. Tapi ternyata nggak salah ya, Pak. Ternyata Pak Yusuf salah ya. Karena ternyata Tuhan di dalam kekristenan itu bisa menyatakan dirinya agar manusia bisa melihatnya. Gini Mbak, ya, jadi ternyata Pak Ustadz salah ya. Gini, baik saya tanggapi. Itu kan saya cuma membaca di kitab Anda. Ya, kalau Anda bawa bawa ayat yang lain bahwa Tuhan bisa dapat dilihat, bukan salah saya. Artinya kitab Anda yang adu mekanik gitu. Bukan berarti Bapak berani membacakan ayat yang setengah-setengah. Bapak nggak membaca secara utuh. Itu nggak boleh, Pak. Ya, itu nggak boleh. Jadi lain kali kalau mau menjelaskan tentang Tuhan Bapak, saya rasa kan kitab Bapak itu tersusun rapi dan terperinci. Saya rasa di situ tentang Tuhan pasti lengkap. Apa mungkin Bapak belum pernah membaca keseluruhan kitabnya atau bagaimana, Pak?
Jadi gini, kalau saya udah sampaikan ya, saya udah sampaikan kalau saya hanya membawa Al-Quran, Anda tidak percaya, maka saya bawakan Bible Anda. Ketika saya mengutipkan satu ayat dari Bible Anda, lalu dengan lantangnya Anda membawa ayat yang lain, mengatakan saya salah, artinya bukan saya yang salah, karena saya hanya baca tekstual kitab Anda juga baca kitab Anda tapi di ayat lain, ternyata dua-duanya bertentangan, itu bukan salah saya, tapi Nggak ada yang bertentangan. Mana bertentangannya, gitu. Pak? Pak, Bapak udah mau menyimpulkan kitab kami, Pak. Nggak boleh. Baik, Itu contoh, iya, ya, kan- contoh. pertentangannya. Ustadz Yusuf begini saudaraku, contoh dulu. tolong Saya kasih contoh dulu ya. jangan kasih jangan menjawab pertanyaan berdasarkan Alkitab, karena Alkitab itu sangat independen ya, lengkap sempurna. Memang betul Kenapa? Tuhan itu eksistensinya nggak bisa Kitab Anda dilihat. nggak boleh Bentar saya dulu. baca. Bukan boleh, tapi cuman ketika kita bertanya tentang terus? kitabmu, kenapa kamu menjawabnya berdasarkan Alkitab? Apakah tidak ada jawabannya dalam kitabmu? Nah, makanya Mbak Mikana tadi udah saya jelaskan. Kalau saya bawa kitab Tulangnya Mika saya, kok sepi. bentar jangan dipotong-potong dulu ya. Kalaunya saya bawa kitab saya aja, Anda tidak percaya, maka saya bawakan Loh, kitab kalau Anda juga. ada datanya Anda saudaraku, percaya. pasti kami menghormati. Oke. Oh ternyata ada jawabannya kan gitu. Kenapa harus ngambil dari Alkitab? Apakah tidak ada jawabannya dalam Jadi- kitabmu? Karena dalam Jadi Alkitab begini, memang betul, tadi sebentar dulu saya sudah katakan di ayat yang lain juga, memang Tuhan itu akan menampakkan wajahnya, walaupun eksistensinya memang tak akan mampu kita melihatnya. Karena apa? Eksistensi atau keberadaan dari Tuhan Yesus adalah wujud yang aslinya. Dia cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa, tapi dia bisa menyatakan diri, bisa menampakkan dirinya supaya kita bisa melihat dia. Makanya dia menunjukkan dia ada, nyata dan berkuasa. Nah dari tadi eksistensi dari Tuhanmu itu nggak ada jawaban dari tadi, Ustadz yang terhormat. Nah kalau kamu ingin menjawab, jawablah dari Baik. kitabmu, jangan mengais-ngais dari Alkitab gitu loh. Bentar. Makanya diperhatikan ya. Saya jelaskan kepada ente-ente ya, ibu-ibu semuanya ya. Kenapa saya bawa kitab Anda dan saya bilang adu mekanik? Tadi Mbak Pera membawakan ini ya, 33 nomor 11 untuk membantah saya. Di sini Pak, katanya tuh Mika, Pak, bentar Pak Yusuf, 1 detik aja. Pak, jangan jelaskan lagi Pak, itu udah selesai bahwa enggak. kami. Iya, saya Sekarang paham. Bapak jawab tentang itu Pak, yang Zohir itu, ambil data Ya. dari Al-Quran Pak. Ini nggak usah Bapak Baik. Bapak tadi jangan Johir melakukan udah kesalahan, dijawab, Pak. udah Pak, dijawab. Kita kan, aku tahu Pak Yusuf ini kan toleransi orangnya. Bapak sudah mengeluarkan statement negatif tadi. Masa Bapak bilang Alkitab saya bertentangan? Itu kan Bapak Makanya udah salah. perhatikan Jadi ini nggak usah. bertentangan atau tidak gitu ya. Makanya saya mau sampaikan kepada Anda ini bertentangan atau tidak, dan tolong diperhatikan dulu biar Anda Kami sudah tahu, Pak, itu tidak apa yang saya bertentangan. sampaikan. Pak, itu Baik, tidak bertentangan. Baik, Tadi kalau Mika tidak sudah bertentangan, jelaskan. kalau tidak bertentangan kita baca dulu ya. Dan Tuhan berbicara kepada Kan Musa. Bapak yang ditanya dengan tentang Tuhan berhadapan- Bapak, Pak. Kan dengan udah dijawab berhadapan muka tadi ya. Ustadz. Tuhan itu bisa menyatakan dirinya Mbak Mikana. gitu. Dia Mbak bisa Mikana, menyatakan saya tahu, diri tadi udah dijawab. yang disebut berteofani dan berkenosis supaya kita bisa melihat dia. Nah sekarang apa yang kami tanyakan dari tadi Ustadz Yusuf nggak bisa menjawab. Tapi nggak sabar. apa-apa Ustadz, kalau Sabar, kamu nggak sabar, bisa sabar. menjawab nggak Sabar, apa-apa. kalau Kami nggak saya paksakan. bawakan kitab- Itu nggak usah ngais-ngais kitab dari Anda, Alkitab. kenapa ketakutan Oh Tuhan Yesus gitu? tolong ampunilah. Bukan ketakutan, Kenapa kita kan ketakutan? sudah jelasin. Ayo udah dengarkan dulu kalau kayak gitu. Loh. Dengarkan dulu ya jawaban saya ya. Ketika Mbak Vera membawakan tentang masalah ayat ini kan kayak gitu kepada saya. Katanya Tuhan di sini berbicara dengan Musa ya, dengan Kok apa? jadi Kak Dengan Mika berhadapan sih, Pak? muka. Gitu. Ya, dengan berhadapan muka kata Mbak Vera. Ya. Dia bawa ayat ini kan. Berhadapan muka, Keluaran 33 nomor 11. Kenapa saya bilang adu mekanik? Ya kitab Anda ini coba buka 20-nya ya. 20-nya seperti apa? Lagi firman Ustadz, mohon maaf nih Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ustadz, mohon maaf Ustadz. Orang yang memandang Ustadz, aku dapat hidup. Ustadz, aja deh. kita sudah jelasin ya, memang betul.
Tidak ada seorang pun yang Aduh, bisa Mek. melihat wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kan saya sudah jelasin di 1 Timotius 6:16 juga. Dialah cahaya terang yang tak terhampiri, ya. Makanya ketika dia Terus menampakkan, ini gimana Mbak Mikana? Yang Iya, dibawa kan. Mbak Pera tadi terus Tuhan kita jelas, Pak. Eksistensi Tuhan kita itu roh. udah jelas, ya, eksistensinya bentar, Mbak cahaya Pera, terang yang tak terhampiri. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa. Dan dari tadi yang kita tanya, eksistensi dari Tuhanmu itu apa, gitu loh. Kamu bilang Nah, nyata, Mbak nyatanya Pera dengan Mbak apa? Mikana ini berbeda pula. Nih Berbeda udah pula mulai nih, kalian. nggak bisa Kata jawab Mbak malah Pera, mengalihkan ke Alkitab nih. gini. Kata Mbak Pera, Iya, ya Tuhan iya, itu kami dapat tahu. dilihat. Nah, bertatapan muka dengan Nabi Musa. Iya. Kata Mbak Mikana Kenapa tidak bisa dapat dilihat? Karena dia terlalu bisa. terang. Aduh, Berkuasa. Ustadz gini loh, Ustadz. Karena dia berkuasa, Ustadz. Dia bisa menyatakan dirinya. Dia bisa menampakkan diri dalam rupa manusia, dalam tiang awan, supaya bisa kita melihat dia, gitu loh. Kami tidak sangkali bahwa Tuhan kami itu wujud aslinya nggak akan bisa kita lihat. Kenapa? Dia cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Nah, Lah, dari terus tadi gimana yang dia kita berbicara tanyakan, denganmu? apa eksistensi Gini, dari Mbak Tuhanmu, Mikana. Ustadz Yusuf? Mbak Ustadz Mikana, Yusuf, apa eksistensi kalau dari seperti Tuhanmu? Kalau seperti itu dia Oh, gimana alah. bicara dengan Nabi Musa Ini berhadapan muka kayak gimana? Karena dia berteofani, berteofani berteofani artinya gimana? penampakan ilahi Dan dalam Tuhan rupa berbicara manusia, kepada dalam rupa Musa tiang awan dan lain dengan sebagainya. berhadapan muka. Itu membuktikan dia ada, nyata dan berkuasa. Dia bisa menampakkan atau menyatakan dirinya kepada umat manusia, gitu loh. Membuktikan dia ada, nyata dan berkuasa. Nah, dari jadi tadi yang Mbak kita Pera tanya, salah ya? Tuhanmu apa? Nggak dijawab Loh. dari tadi. Oh ya udah Mbak Pera berarti salah ya. Salah. Mbak Ya Mikana udahlah, yang betul gitu. Ustadz, begini aja Ustadz. Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa Apa-apa. jawab. Apa eksistensi dari Bukan Tuhanmu? nggak Nggak bisa dari tadi jawab. nggak bisa. Ya Anda udah, yang apa nggak bisa jawab eksistensi nih. dari Tuhanmu? Apa eksistensi dari Tuhanmu kalau dia nyata? Satu persatu pelan-pelan tadi. Enggak, kamu itu menjawab dari kita, jangan ambil dari Eksistensinya Alkitab. zat, zat Allah udah. Iya, tadi kamu bilang Johir nyata, bertentangan. Ya nyata memang. Nyatanya seperti apa? Bukan lahir. Katanya nggak bisa dilihat. Nyatanya dia memerintah. Baik. Nyatanya sekarang dia memerintahkan saya pegang remote. Ya, nah, memerintahkan ruh saya memegang remote. Kalau dia tidak Dari mana perintahkan Bapak ruh tahu saya dia memerintahkan memegang Bapak? Pak, dari mana Bapak Ah, tahu baik. dia memerintahkan Bapak? Baik. Itu pula. Bentar. Dia mengambil dari Alkitab, Jom. Oke. Dari mana Allah memerintahkan saya untuk menggerakkan tangan saya pegang remote kan kayak gitu, ya? Oke. Ini dalil yang saya kasih kepada Anda ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6, pertama dia menciptakan saya di dalam perut ibu saya. Habis itu dia ciptakan dengan sempurna. Quran surah At-Tin ayat keempat. Oke? Jadi ketika kesempurnaan itu telah dia berikan, sempurna juga saya diciptakan dengan ruhnya, maka dengan ruh saya diperintahkan olehnya agar memegang remote untuk menunjukkan eksistensi dan nyatanya Tuhan terhadap Anda. Dah, kayak gitu aja. Yang nyata saya lihat malah Bapak tadi megang remote. Tuhannya itu nyatanya Ya, di iya. mana, Pak? Tuhannya? Ya iya. Tuhannya di mana? Tuhannya memerintahkan roh saya, nggak perlu dilihat dia. Memerintahkan roh Udah Bapak. dibilang Ada tertulis. Al-An'am ayat 103, Al-An'am ayat 103 dia tidak dapat dilihat. Kan udah dibilang. Tapi Bapak bilang Zohir nyata. Bapak kontradiksi deh, Pak. Ya iya nyata dia nyuruh saya pegang remote nih nyata. Kalau dia tidak mengizinkan saya untuk pegang remote, nggak bisa saya pegang remote. Artinya, Mayat Pak, gini deh. Arti Bentar, nyata bentar, itu bentar. deh, Pak. Pak, arti nyata itu apa sih, Pak? Arti nyata. Nyata itu belum tentu bisa dilihat. Contoh angin nyata nggak? Nyata kan? Nyata kan? Bisa kita rasakan pakai panca indera kan, Pak? Ya bisa. Berarti Kulit kan, begitu Pak? pula Tuhan. Ya, begitu pula Tuhan dapat kita rasakan dengan Dia memberi kita napas setiap waktu, dengan mengizinkan kita bergerak. Ya. Nyata.
yang saya lihat Bapak itu nyata, tapi yang menggerakkan Bapak itu nggak nyata. Nah makanya gini, udah dibilang ayatnya oleh para nabi dan kata Yesus Tuhan itu tidak dapat dilihat. Oh, Jangan Anda Yesus, paksa Pak. untuk Bapak kan lagi melihat. menjelaskan Tuhan Bapak. No, Kok Bapak pakai Saya Yesus? mengutip standar Yesus. Pak, kok Bapak pakai Yesus? Kan Oh Bapak pakai iya, Yesus. kalau gini kan saya pakai ayat Al-Quran saya aja, saya jelaskan Anda nggak percaya, makanya saya pakai standar kitab Anda, pakai apa standar Yesus gitu. Sebenarnya Pak, Kata saya mau pun tidak dapat dilihat, betul? mungkin Pak Yusuf mungkin lupa bahwa ada kan yang sudah bertemu dengan Tuhan Bapak di keyakinan Bapak, yaitu Nabi Bapak pernah naik ke sorga. Loh, Betul nggak? gini. Kalau ketemu Tuhan di mana bentuk adilnya dia? Loh kan itu kita Siapa yang Bapak yang bilang Isra Mi'raj itu loh Pak. Isra Mi'raj artinya apa? Kalau Isra Mi'raj itu perjalanan malam hari ya. Kemana Pak? Hamba yang diperjalankan. Kemana dia Pak berjalan ke malam hari kemana Pak? Ya, kalaunya saya tahu eksistensinya kata Anda, dia bertemu Tuhan kan kayak gitu. Iya, Isra Mi'raj artinya apa Pak? Kalau dia bertemu Tuhan ya, maka jatuh keadilan dia. Nabi Muhammad itu perintah sholat diturunkan kepadanya ya, bukan berarti dengan biji mata Nabi Muhammad dia lihat Allah, nggak kayak gitu. Jadi dia dapat perintah dari siapa dong Pak kalau gitu? Diperintahkan dia langsung berbicara kepada Allah sebagaimana Nabi Musa berbicara kepada Tuhan. Kok pakai Musa sih Pak? Ini kan lagi bicara Nabi Nah, Bapak ya kan, Pak. kan masuk akal semuanya gitu. Kalau saya pakai standar saya, ya. Jangan Tapi Pak, kalau jangan saya Musa, saya Pak. Aduh. bikin standarnya di kitab Anda kan baru masuk gitu. Jangan Pak, jangan pakai kitab kita mah udah Oh. tahu tentang kitab-kitab. Oh, Maksud iya, saya, iya. apakah benar Pak, Nabi Bapak waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan Tuhannya di sorga apa di langit gitu, benar nggak itu Pak? Kalau benar, berarti dia tahu dong bentuk Tuhan Bapak, gitulah maksud saya. Udah dibilang dia ya diperjalankan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, bukan untuk melihat Tuhan, bukan. Oh, berarti Oke. dia nggak melihat Tuhan waktu itu Pak? Kalau ada makhluknya yang melihat Tuhan satu pun di muka bumi ini, jatuh keadilan Jadi dia. perintah sholatnya dari mana itu Pak? Ya, sebagaimana Nabi Musa berbicara dengan Kok Tuhan. lagi ke Musa lagi sih Pak? Kagak. Ya ampun. Nabi Musa aja bisa langsung bicara dengan Tuhan. Itu Musa yang mana itu? Musa, Musa itu Musa yang mana? Yang kedengaran suaranya aja kan yang kedengaran. Enggak, itu Musa yang mana maksud Ustadz? Ayo, gimana? Suaranya aja kan yang kedengaran, betul nggak? Enggak, tadi kan iya Ferawati bertanya perintah sholatnya dapat dari mana kan gitu. Ya perintah sholatnya langsung Allah berkalam kepada Nabi Muhammad, oke? di mana? Di mana Pak? Di Sidratul Muntaha, udah. Apa itu namanya itu? Di langit apa sorga? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin Pak? tastawa wa bil ufuqil a'la An-Najm. Di mana Pak? Di gunung atau di langit apa di sorga Pak? Di langit. Di langit. Naik dengan cara apa itu nabinya Pak ke langit Pak? Nah, kalau yang itu kan bukan eksistensi dari pertanyaan Anda. Ya, tanyakan yang kan ini penting. hubungannya dia dipanggil ke langit. Artinya kan Pak, dia berhubungan dengan Tuhannya Bapak, betul nggak? Dia ke langit. Di langit bertemu dengan Tuhan Bapak, harusnya kan Isra Mi'raj. Artinya begitu kalau yang saya tahu. Ternyata kata Bapak tidak bertemu ya. Lah, kata siapa bertemu? Oh jadi itu dia dapat perintah dari siapa Pak? Ya dari Tuhan semesta alam dengan cara Dari mana dia tahu itu Tuhan? Dari mana dia tahu itu Tuhan? Udah dibilang yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra. Oke. Itu saksinya siapa Pak? Saksi pula yang dicari. Siapa saksi Yesus terima firman? Yesuslah firman. Yesuslah firman. Yesus tidak terima firman. Tuhan tapi Yesus Yesuslah itu sang firman, ya Tuhan Yesus itu sang firman, dia yang berfirman.
nggak usah Ayat-ayat ikan itu, Pak. topik. Beda-beda pula jawaban kalian. Yang betul yang mana sih? Iya, firman, sang firman, dia yang berfirman, dia yang Iya. berkata-kata Dia gitu. tidak menerima, tapi dialah firmannya, Pak. Oh, dialah firmannya, segala firman yang engkau berikan kepada Udah nggak usah ke sana, Pak. Maksudnya, Nah, makanya standar itu yang ketika saya Nabi tanya, Bapak, saya pakai gitu. Pak, ketika Nabi Bapak bertemu dengan Tuhannya Bapak itu nggak ada saksi, Pak. Nah sama, Yesus juga terima firman nggak ada saksi. Apa hubungannya sama Yesus, Pak, dengan Nabi Bapak? Kan nggak ada, Tuhan kita standar yang juga sama beda, saya kan? gunakan. Hah? Standar yang sama saya Bukan. gunakan. Pak, Bapak jawab dulu. Nanti habis ini tentang Yesus. Bapak jawab dulu, Nabi Bapak ketemu dengan Tuhan Bapak di langit. Adakah saksinya, Pak? Nah memangnya Nabi Muhammad itu mau ketemu itu mau kondangan atau kayak gimana gitu? Mau banyak-banyakan. Mika, gimana sih Mika? Gua nggak Nah, ngerti. kan pusing sendiri. Masih Makanya kekondangan, saya mau tanya dulu standarnya dari Yesus. Yesus terima Enggak, firman Pak. siapa Gini, saksinya? Pak, jangan gini. Ketika kita diskusi, kita selesaikan dulu satu topik. Nanti tentang Yesus kita akan bicara. Maksudnya gini, kita kan tadi tentang eksistensi Tuhan. Saya tadi mau bantunya, mau ngingetin. Pasti mungkin Pak Yusuf lupa bahwa Ya ada yang udah, ketemu ya udah, Tuhan. ya udah. Sebelum Anda masuk, tadi saya jelaskan dengan Mbak Mikana siapa saksinya. Pertama malaikat Jibril, yang kedua Allah, yang ketiga nabinya sendiri. Nah, Loh, kok saksi? Tapi kan nggak bertemu Allah, Pak. Kok Allah jadi saksi, Pak? tanya siapa saksinya Yesus terima firman? Nggak ketemu Bapa kan dia waktu di dunia. Yesus kan itu dia firman, Pak, sang firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, siapa saksinya? Itu kan dari roh keilahiannya, Pak. Itu tadi remata, saya bilang itu kehendak, jangan mengalihkan. ada Tadi itu saksinya, udah nggak ada dijawab, saksinya. Ustaz. Tadi udah dijawab. dijawab itu, Ustaz. Nggak ada Kamu jangan saksinya. ngalihkan topik, Mengalihkan dunia. Ya, makanya saya juga menjawab. Saya juga menjawab melalui Al-Quran. Saya kenapa protes gitu. Bukan kalau memang nggak ada saksinya ya berarti nggak ada gitu aja, Pak. Bener nggak? Harusnya Nah, saksi itu, makanya, Pak, Yesus adalah pun terima manusia. firman. Gini, Mbak Pera, karena Yesus terima firman juga nggak ada saksinya, saya nggak protes gitu. Saya hormati jawaban Mikana Tuhan Yesus kepada itu sang saya. firman, dia yang Oh, berarti nggak berfirman. ada saksinya ya? Oh, berarti dengan katanya nggak ada saksinya ya, Pak? Yohanes 17 nomor 8, Yesus terima firman. Siapa saksinya? Tuhan Yesus Jangan. sang firman. Sang firman di situ, firman itu remata Kan di situ enggak. dalam bahasa aslinya. Iya, itu tadi udah dijelasin, udah Iya, selesai. Nggak usah oke. kamu alihkan. Tentang Yesus udah, Pak. Sekarang Loh, tentang saya tidak Nabi mau Bapak. standar yang Saya sama, gini loh, saya Pak. pakai. Pak, kita Udah saya bilang berbicara standar yang Pak, sama saya pakai. Pak Yusuf, saya sih kalau misalnya memang keliru, coba Bapak bilang keliru. Saya mau bilang gini, Pak. Apakah memang benar tidak ada saksi? Kalau dari pernyataan Bapak sih memang tidak ada saksi. Lalu yang kedua, tadi Bapak ada menyebut Jibril. Betul, Pak? Betul ya. Jibril ini kan kalau nggak salah malaikat, betul nggak, Pak? Ya, berarti artinya ini antara Nabi Bapak dan Jibril doang dong berarti ya. Nah, ada 3. Nabi, malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Coba saya lihat ayatnya deh, Pak. Kalau memang Yesus sudah- kan kalau lagi. Yesus kan Pak, cuma oh, 2. jadi ke Yesus lagi. Orang lagi Yesus nanya dan Jibril. Bapa, oke? Hah? Yesus itu Bapak, Pak. Enggak, saya Hah? saya Yesus buka itu ya, Bapa. Pak. Terus Pak, saya mau lihat Pak bahwa ada 3 di Isra Mi'raj itu, yaitu siapa aja Pak?